Sibuk apa dong sekarang? Sibuk sekarang lagi magang gitu. Oh, magang. Mau skripsi ya? Mau lulus? Bukan, mau apa namanya? Mau lulus. Nggak, masih SMA? Enggak, udah kuliah dong. Oh, kuliah kan? Oke. Terus berarti setelah kuliah apa yang akan dilakukan? Menikah? Enggak dong, mau kerja dulu lah. Capek nikah tuh pasti diatur-atur. Iya, normalnya pasangan gitu. Iya, aku tidak mau diatur. Ya apapun lah, nanti kan menikah itu bukan perkara umur, bukan perkara materi, tapi kesiapan dalam diri kita gitu. Nah lalu apa yang ceritanya mau dibagikan? Itu gimana ceritanya sih? Lagi main berdua, tiba-tiba malah jadi main bertiga. Iya tuh, jadi itu ceritanya gini Kak, posisinya waktu kan kita lagi pada di kampus nih, ya kan? Nah Kak, terus pas sudah selesai jam pelajaran tuh, kan sepi dong kampus kan. Nah akhirnya tuh kita main di sela-sela pojok kampus gitu. Di kelasnya atau di mana? Di kelasnya. Di kelas. Kebetulan juga nggak ada kan, aman. Nah akhirnya kita tuh main berdua nih. Nah tiba-tiba tuh si satpamnya itu tuh ngecek per kelas gitu kan. Siapa tahu ada siswa yang belum pulang. Nah pas udah itu akhirnya kita ke gap lagi pas lagi begitu. Nah pas lagi gimana? Posisinya lagi gimana tuh? Lagi posisi yang akunya di dia. Oke. Nah terus pas udah itu kita kaget dong posisi ada orang, karena sebelumnya tuh nggak ada kan, aman-aman aja. Oh, sebelumnya udah sering main di situ juga? Iya, aman-aman aja. Nah tiba-tiba pas ada dia, kita kaget kok bisa ketahuan, ya kan? Sebelumnya kan aman-aman aja dong. Terus pas udah ketahuan gitu, kita mau diarak dong ke tempat kampusnya kan, mau dilaporin nih. Nah karena aku takut, aku tuh ngebesuk si satpamnya ini nih. Ya Pak, gimana kalau misalkan kita main bertiga aja Pak? Bapak juga pasti mau kan main kayak gitu. Awalnya dia tuh nggak mau, naif gitu lah. Nah terus pas udah kelamaan dia rayu, akhirnya dia mau Kak main sama aku bertiga. Di situ juga lagi tempatnya. Oh my god. Terus si cowok aku kan dia nggak marah nggak apa, kayak yaudah sono lu besok si satpamnya kayak gitu daripada kita ketahuan kayak kan. Terus yaudah akhirnya kita main bertiga. Semuanya. Enggak. Banget kalau kayak gitu, tapi terpaksa mau gimana, daripada dibeberin warga tahu, orang-orang tahu kan malu juga. Emang kalau di kampus kamu tuh kalau ada yang di kelas itu diapain? Itu langsung didiskualifikasi di DO. Terus habis itu langsung kayak bener-bener dijelekin, otomatis panggil orang tua kan. Situ aku takut kayak mama aku, bapak aku tuh tahu, karena tuh mereka taunya aku selama ini tuh aman-aman aja, baik-baik aja gitu. Karena aku salamin jadinya begini. Oh yang ngajakin tuh kamu main? Iya, aku tuh nggak mau. Dia tuh kayak ngancem kayak ya udah apa namanya gue udah bucin banget ya sama cowok, terus jadi kayak ya udahlah gue nurut aja apa kata dia. Di situ salahnya gue terlalu nurut sama cowok, dia gitu deh. Terus itu cowok lo nggak apa-apa banget ngeliat lo main sama? Terus dia malah ngomong gini Kak, kata dia lebih baik gue ngeliat lo main sama yang lain daripada kita ketahuan, katanya gitu kan. Masalah enggaknya, yang penting kan kita main lagi, kata dia gitu kan. Oh gila sih. Iya, dia ngomong kayak gitu. Terus gue bilang, terus lo gak kasihan sama gue gitu kan. Enggak lah, kata dia kan, buat apa, kata dia gitu kan. Yang penting kita senang-senang. Gitu dia ngomongnya. Gila. Kayak dari situ gue kayak udah males banget nih sama cowok-cowok kayak gini kan. Terus akhirnya gue ngindarin si satpam ini gimana caranya. Terus kebetulan karena waktu itu gue males banget pulang kan, posisi lagi berantem juga nih sama si doi gue nih. Nah, terus akhirnya tuh gue kayak ngeliat si dosen gue nih Kak, kebetulan tuh dia tuh paling baik kan. Nah, dosennya? Ganteng juga, mapan, gimana gak lepek-lepek gue ya kan. Apa yang terjadi? Iya, terus akhirnya gue main sama pas udah itu, gue kayak ngomong gini sama dosennya, Bapak mau kemana gitu kan, Bapak mau pulang, kata dia gitu kan, kok saya boleh nebeng nggak gitu kan, loh kamu biasanya kan dijemput sama pacar kamu, kata dia gitu kan. Terus aku bilang gini, enggak, soalnya saya lagi ada problem. Nah terus dia bilang, ya udah mau pulang bareng sama bapak nggak, kata dia. Iya tuh. Terus sembari di perjalanan mobil dia ngomong,
kamu pas mata pelajaran bapak tuh kamu apa sih yang nggak ngerti kata dengan. Terus aku speak aja nggak ngerti semuanya po, padahal tuh ngerti yang dijelasin sama dia, padahal paham banget, cuma pura-pura enggak ini aja gitu kan. Nah terus si dosennya ngomong kalau kamu belum ngerti kita ke perpus dulu yuk, tapi saya nganterin kamu pulang dulu kata dia gitu kan. Terus aku bilang ah yaudah pak ayo. Nah pas udah sesampainya di rumah aku tuh kan langsung kayak ganti baju gitu kan. Nah pas udah nyampe di kampus di perpus aku tuh langsung kayak ketemu dong sama dosennya, seneng banget, dia ganteng, rapi, wangi. Sebelum-sebelumnya tuh bau kak. Terus pas udah itu Sebelum-sebelumnya tuh maksudnya siapa pacar-pacar lo itu? iya pacar-pacar gue tuh jelek banget, males. Mendingin dosen ini kan. Pacar gue tuh udah jelek, receh. Terus maksudnya kayak selalu minta dari gue, kayak gitu kak. Jadi kayak gue yang modalin dia. Mau kondo banget. Dia nggak bisa modal apa-apa. Terus ancamannya gue bakal tinggalin lu ya. Emang sayang gue di situ kayak gue cinta banget sama dia. Tapi pas sekarang Apa yang membuat lo cinta sama receh itu? gue tuh kayak kemakanan sama rayuannya dia kak. Apa rayuannya kayak gimana? Kayak apa sih, kamu tuh cantik banget. Terus kamu tuh bener-bener dia puja hati aku pengen kenalin kamu ke mama. Sampai sekarang gue gak dikenalin ke mamanya dia. Terus kayak dia tuh kayak ngeyakinin gue kayak gue tuh bakal ini banget sama dia. Gak tau lah kenapa tiba-tiba tuh gue langsung cinta banget sama dia. Terus sayang itu sampai gue sempet diselingkuhin tapi gue biasa aja gitu kak. Nah terus Oke, akhirnya dosen itu gimana? akhirnya pas yang di perpus, nah kita udah masuk ke perpus nih. Nah si dosen itu langsung buka topik buat materi kan. Nah terus aku bilang, Pak jangan materi dulu, kita ngomong dulu kan, sengaja tuh kak. Nah terus udah itu aku sengaja nyodorin kan. Kayak kamu yang apa? Yang dong, kayak kan posisi pakai baju banget ketat gitu kan. Terus aku kayak nyodorin dia sembari kayak gimana sih biar bikin dia terpancing gitu. Nah akhirnya tuh dia terpancing, dia sampai berbisik gini, kamu mau nggak main sama bapak gitu kan. Terus aku kayak posisinya tuh seneng banget pas dia ngomong kayak gitu, maksudnya biar gue terlepas dari yang lain-lainnya gitu kan, maksudnya dia paling bisa nge-backup aku gitu kak. Nah akhirnya yaudah ayo pak kita main. Terus akhirnya kebetulan kan perpus itu kan sepi ya, jadi aku main pas di belah pojoknya itu tuh gelap sepi kan, jadinya kan aku main tuh sama dia tuh. Nah kayak sekian lama kita ketemu, kita sering main kayak gitu kan. Aku udah gak ketemu si sapamnya juga udah gak terlalu ini banget karena udah ditegur sama ini kan, sama dosennya. Terus sama pacar aku juga aku udah putus, udahan tuh. Nah pas udah itu, pas udah sama sapamnya ini sama dosennya ini, aku akhirnya sering main, aku main ke rumah mamanya. Terus habis ke rumah mamanya itu aku disuruh jadi mantu mamanya ya kan, ditembak gitu. Nah terus kayak aku seneng dong jadi pacarnya dia kan, sekaligus jadi calon ya kan. Seneng walaupun dia tahu masa lalu aku yang buruk, cuman dia tuh mau ngertiin gitu kak. Ya sampai situ akhirnya kita sampai pacaran sampai sekarang. Oh masih pacaran sampai sekarang? Masih sama dosennya. Orang ntar langsung mau jenjang serius. Udah berapa lama? Udah setahun deh. Oh udah setahun ini. Dia tuh cowok yang paling bahaya banget, maksudnya kayak walaupun biasanya kan cowok kalau misalkan lu nggak mau dong malah langsung dimanfaatin kan, justru enggak, dia kayak ngebenahin gitu, memperbaiki semuanya kayak gitu cowoknya. Jadi aku seneng banget dapet cowok kayak gitu. Tiap hari ketemu sama dia? Ketemu, tapi kadang dia kayak di kampus lain gitu loh, nggak selalu di situ. Kayak gitu kak. Berarti sama si satpamnya itu kejadiannya main sama dia pas kali itu aja atau setelah itu ada lagi main sama si satpamnya itu? Waktu pas dalam 3 kali pas itu main, selebihnya udah enggak karena kan udah diancam nih masih dosennya ini kan. Karena aku cerita kan, aku digini diancam-ancam gini. Nah akhirnya tuh dia yang iniin, yang apa sih nyelesain semuanya gitu kan. Kayak diomongin, akhirnya satpamnya nggak ini gitu kan. Karena kan kalau misalkan dia ngelaporin aku, dia juga kena kan, otomatis dikeluarin juga kan. Jadi nyari amannya aja gitu, walaupun udah pernah ini jangan diinin lagi, digituin kan sama dia. Akhirnya tuh udah kita udah nggak pernah main lagi. Berarti sama si satpamnya itu 3 kali main? Pernah 3 kali main? Iya, Bertiga juga? Bertiga juga, sama si orang itu tuh nyebelin. Tapi aku putus sama pacar aku. Putusnya kenapa? Dia tuh terlalu nuntut banget, kayak tuh
kayak gitu kan. Terus aku bilang gitu kan, kok lu gak punya uang, katanya pasti kan dapat si Sapan itu. Terus aku bilang emang gue sama dia orang enggak kan, main juga gara-gara lu kan gitu. Aku gituin tuh, gara-gara lu sampai kita ketahuan lagi banget sampai sering-sering di situ. Semua orang juga pasti ada apesnya karena ngomong gitu kan. Terus dia kayak menyanyi gitu, terus sampai kita putus. Aku yang minta putus, dianya nggak mau tapi aku minta putus.